Halo, selamat siang teman-teman semua dan juga Bu Sari. Ya, selamat siang. Ya, untuk siang ini, jadi kami dari FNI Statistik mengadakan satu kegiatan, yaitu live terkait pembahasan ngobrol santai saja terkait skripsi begitu. Jadi eh, agenda ini kami adakan untuk membantu teman-teman semua, terutama untuk followers dari FNI Statistik nih gitu ya, untuk bisa ngobrol santai dengan kami, dengan konsultan dari FNI Statistik. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu kali ya, gitu, untuk konsultan dari FNI Statistik, salah satunya yang sudah senior juga yaitu Bu Sari. Baik, selamat siang Bu Sari, bisa Ya, diperkenalkan ya, diri sebentar? mungkin sudah ada yang kenal dengan saya ya. Saya Sari Handayani, salah satu konsultan di sini. Ya, nggak termasuk senior sih. Iya, baik. Untuk eh, siang ini agendanya adalah terkait seputar skripsi ya. Jadi untuk mekanismenya, untuk teman-teman bisa langsung nanti jika ada pertanyaan terkait pengerjaan skripsinya bisa langsung tulis di kolom komentar untuk bisa kita sharingkan bersama begitu ya Bu Sari. Iya. Dan bebas saja sih teman-teman untuk pertanyaannya begitu ya, terkait kesulitan teman-teman entah itu dari bab satu, bab 2, bab 3 atau yang lain begitu. Baik, ini untuk yang bergabung, selamat datang di live Instagram perdana gitu ya dari FNI Statistik. Oke. Oke, untuk mengawali ini Bu Sari ya sambil menunggu teman-teman join juga terkait pengerjaan skripsi mungkin basicnya dulu kali ya Bu Sari. Apa sih yang sering di apa kesulitannya teman-teman gitu untuk yang mengawali, terutama mengawali untuk entah itu tema atau judul. Nah, itu tips dan triksnya itu apa sih Bu Sari? Hmm, biasanya ya, yang sering kali awal, kalau awal bingung itu judul. Jadi penentuan judul itu suka sekali teman-teman itu bingung mau menentukan judul apa. Mungkin setidaknya itu teman-teman kalau mau memilih judul itu sudah punya tema. Jadi tema apa sih yang ingin diangkat atau ingin diteliti dalam penelitiannya. Dari tema itu nanti bisa dikembangkan menjadi judul. Kalau mungkin kesulitan untuk menentukan judul, jadi untuk menambah wawasan itu harus rajin baca-baca sebenarnya. Dalam penyusunan skripsi itu teman-teman harus rajin membaca. Jadi kalau males membaca sementara waktu harus rajin membaca karena dari membaca terutama eh, jurnal atau sekarang kan lewat Google itu banyak sekali wacana yang bisa dibaca itu nanti setidaknya ada bersit inspirasi atau menambah wawasan teman-teman berkaitan dengan tema atau bisa juga nanti setelah menemukan judul bisa itu mengembangkan. Jadi mengembangkan dari judul awal itu bisa dikembangkan agar bisa lebih menarik. Itu pokoknya harus rajin-rajin membaca. Selain jurnal itu juga membaca isu-isu yang terjadi pada saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman meneliti mengenai MSDM atau masalah karyawan suatu perusahaan, teman-teman harus membaca apa sih bagaimana kondisi karyawan perusahaan saat ini. Atau jika teman-teman meneliti mengenai pemasaran, itu harus karena dengan kondisi pandemi ini kan berpengaruh terhadap semua aspek ya, semua aspek kehidupan. Jelasnya merubah. Jadi pasti ada perubahan semua aspek kehidupan. Jadi untuk menambah wawasan dan setidaknya agar terbesit atau memunculkan inspirasi, itu teman-teman harus rajin membaca.
Iya, jadi membaca itu memang sangat dibutuhkan gitu ya Bu Sari. Nah, kira-kira nih untuk masuk ke step selanjutnya nih, contohnya kayak kerangka berpikir gitu ya. Nah, gimana sih Bu Sari cara mudah untuk kita itu mendapatkan atau bisa menuliskan kerangka berpikir itu kayak gimana sih Bu Sari? Nah, Untuk jadi menentukannya gitu. kan ya, jadi kerangka berpikir itu sebenarnya mudah. Kalau teman-teman tahu ya, setidaknya teman-teman harus tahu variabel yang diteliti dalam penelitiannya itu apa. Jadi dasarnya teman-teman harus tahu variabel yang diteliti itu apa. Jadi misalkan ya, ini misalkan yang mudah itu pengaruh apa ya, misalkan motivasi dan kompensasi terhadap kinerja, kan berarti ada 3 variabel: motivasi, kompensasi, dan juga kinerja. Dari itu teman-teman ingin meneliti apanya, pengaruh apa terhadap apa, itu nanti akan bisa apa itu dibuat satu kerangka berpikir atau konsep dasarnya dari variabel penelitian itu. Jadi yang harus tahu pertama itu variabelnya dulu, yang diteliti itu apa. Terus yang kedua, selain itu, jadi sebelum masuk ke kerangka penelitian, teman-teman itu harus tahu teori yang digunakan, teorinya siapa. Jadi misalkan motivasi, motivasi itu kan teorinya banyak. Teman-teman harus memilih salah satu. Nah, saran saya untuk memilih teori itu, pilih salah satu yang paling sesuai dengan objek penelitiannya teman-teman. Karena kan teori, misalkan teori mengenai motivasi atau teori mengenai kompensasi itu banyak, tapi pilih salah satu yang paling sesuai dengan objek. Dari teori itu nanti akan bisa menggabungkan, jadi menggabungkan antara misalkan ingin mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja atau pengaruh kompensasi terhadap kinerja, nanti akan bisa dibentuk menjadi suatu kerangka berpikir. Nah, mungkin bisa nih Bu Sari dicontohkan nih ya dari tadi kayak motivasi dan juga itu untuk kerangka berpikirnya tuh kayak gimana? Contohnya bisa dicontohkan. Digambarkah? Nggak mungkin dijelaskan aja ya, dijelaskan aja gitu. Jadi motivasi. Kalau jadi sebenarnya untuk kerangka berpikir itu sederhana. Tapi juga untuk setiap fakultas itu terkadang juga berbeda-beda ya. Cuma sederhananya kerangka berpikir itu dari variabel penelitian yang sudah. Jadi misalkan judulnya, dari judul itu kita harus tahu variabelnya itu apa. Misalkan tadi ya, pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja Motivasi. karya apa gitu ya. Jadi berarti kan ada motivasi dan kompensasi. Nah, ini teorinya siapa? Misalkan motivasi memakai teorinya siapa ya? Maslow, misalkan yang umum gitu ya, pakai pakai teorinya Maslow. Tapi sebenarnya teori motivasi itu banyak. Ada teorinya Rosberg, ada Maslow, ada apa itu macam-macam. Coba pilih salah satu yang paling sesuai dengan objek. Kalau misalkan ini Maslow, jadi eh, motivasi itu apa aja? Jadi komponennya motivasi yang diteliti itu apa aja? Kalau Maslow kan ada apa itu fisiologis, ada kebutuhan keamanan, sampai terakhir yang kebutuhan apa itu aktualisasi diri, itu nanti dimasukkan dalam, kalau kerangka berpikir itu berupa bulatan-bulatan. Jadi ada bulatan utamanya motivasi itu diturunkan, ada apanya, komponennya itu apa-apa, kebutuhan fisiologis, kebutuhan apa itu keamanan, sampai akhirnya kebutuhan aktualisasi diri. Terus yang kompensasi juga begitu. Kompensasi itu memakai teori siapa. Jadi ya, karena teori kompensasi itu macam-macam. Misalkan memakai teorinya Hasibuan, misalkan ya ada kompensasi langsung dan tidak langsung. Itu juga dimasukkan dalam bulatan itu. Terus yang terakhir kinerja. Nah, kinerja itu juga banyak teorinya. Memakai teori siapa. Misalkan teori siapa ya, akan ada kinerja itu yang dilihat dari segi kuantitas, kualitas, terus ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, itu dimasukkan dalam satu bulatan, dalam satu lingkaran. Setiap variabel itu di lingkaran sendiri-sendiri. Nah, itu nanti bisa apa itu dihubungkan. Jadi misalkan ingin meneliti mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja, berarti ada garis panah yang menghubungkan antara motivasi dan kinerja. Begitu juga dengan apa itu
kompensasi. Jika ingin mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja, berarti ada garis panah yang menghubungkan antara kompensasi dengan kinerja. Oh gitu. Jadi tetap mengacunya juga pada teori yang ada ya Bu Sari. Maksudnya kita Jadi, juga harus mengetahui gitu ya untuk dasarnya itu seperti apa dulu gitu. jadi teman-teman harus memegang teori yang digunakan itu teorinya siapa. Itu jangan sampai bingung karena sebenarnya teori yang digunakan, kalau ditanya teori yang digunakan teorinya siapa, itu sebenarnya sudah tersebut di bab 2 di tinjauan pustaka itu pasti sudah ada. Karena nggak akan mungkin muncul kerangka berpikir atau kerangka penelitian kalau tidak melewati dulu teori-teori. Ya sebenarnya Iya. sudah di tinjauan pustaka itu. Intinya tuh untuk pengerjaan itu memang perlu step by step itu juga didalami gitu ya Bu Sari. Entah itu dari tema. Nah, untuk tema sendiri nih Bu Sari, ketika saya ini cuma punya tema gitu ya, saya cuma punya tema, tapi saya nggak tahu judulnya, tapi saya sudah tahu teorinya. Nah, itu tuh kan banyak tuh teman-teman seperti itu. Kadang-kadang saya ada nih Bu Sari teorinya, tapi saya cuma punya tema, saya nggak tahu nih menentukan judulnya itu harus gimana gitu. Nah, kalau dengan permasalahan kayak gitu tuh gimana? Malah teorinya dulu yang ketemu kayak gitu. Teorinya sebenarnya lebih bagus kalau sudah pegang teori ya. Jadi dari teori itu kita tahu misalkan promosi. Ini saya kok ingin meneliti mengenai promosi gitu ya. Tema mengenai promosi. Nah, itu teorinya itu sudah tahu teori promosi. Dari teori itu sebenarnya kita tahu promosi ini nanti akan berpengaruh terhadap apa atau mempengaruhi apa. Jadi kan bisa mempengaruhi ingin meneliti apa ke minat beli kah atau ke keputusan pembelian kah atau bahkan ke apa itu pembelian ulang atau repurchase intention itu juga bisa. Jadi kalau sebenarnya kalau teori sudah terpegang itu lebih mudah. Cuma untuk menjadikan suatu judul itu memang apa ya pandai-pandainya peneliti untuk merangkai kata. Bagaimana sih membuat judul itu biar menarik atau biar enggak apa ya enggak seperti judul yang sudah umum itu pandai-pandainya aja peneliti merangkai kata. Nah itu biasanya apa itu rajin membaca itu biasanya. Ini kayaknya Kuncinya ada ya, yang kuncinya tetap mm-mm. iya. Ini kayaknya ada yang tanya ya dari Mbak Sab. Bentar. Oke, kalau ada teman yang mau bertanya, silakan langsung Ini saja. Nadia Zara. Oh iya. Cara untuk mengurangi jurnal dari plagiarisme. Oke, nah itu juga banyak sekali ya Bu Sari. Kan biasanya plagiarisme itu terakhir-terakhir gitu ya. Ketika mau udah selesai semua nih gitu ya, udah percaya diri nih. Ternyata disuruh kita harus cek plagiarisasi gitu ya. Dan itu biasanya setiap jurusan atau kampus itu berbeda-beda ya Bu Sari. Ada yang di bawah 20%, bahkan ada yang harus di bawah 10%. Nah, untuk menyikapi hal-hal kayak gitu tuh gimana Bu Sari? Jadi eh, sekarang memang plagiarisme itu menjadi salah satu syarat ya, beda kayak dulu ya. Jadi sekarang jadi salah satu syarat untuk bisa apa kadang ada yang sebagai salah satu syarat untuk maju sidang, ada yang juga setelah sidang, terutama jurnal itu kalau jurnal memang kebanyakan harus bebas plagiarisme itu berapa persen gitu. Tapi untuk menghindari dari plagiarisme untuk jurnal itu selain merubah yang biasanya dilakukan itu merubah kalimat aktif menjadi pasif itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya gampangnya itu maksudnya sama tapi kita rubah aja salah satu kata dari kalimat itu biasanya sudah mengurangi plagiarismenya. Jadi misalkan dari kata misalkan ya satu kalimat itu ada satu kata yang kita rubah itu setidaknya akan merubah apa menurunkan plagiarisme. Jadi nggak semua kalimat dirubah, enggak. Jadi kalau semua kalimat dirubah itu biasanya ya selain sulit juga memakan waktu juga kalau kita harus metani satu persatu kalimat dan merubah satu persatu kalimat itu. Tapi
dari satu kalimat itu gimana sih caranya biar apa itu biasanya yang terdeteksi plagiarisme itu kan di blok Iya, merah itu. Nah, itu satu atau dua kata dari kalimat itu kita rubah, itu biasanya sudah terbebas dari masalah plagiarisme, mengurangi tingkat plagiarisme. mulai. Hanya yang terkena sering itu sebenarnya dia apa itu tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka. Tapi kalau yang lain-lain itu bebas. Kalau latar belakang pembahasan itu karena harusnya memang kalau latar belakang atau pembahasan itu dari bahasa peneliti itu bebas dirubah sesuai bahasa peneliti. Cuma kalau untuk yang bermasalah biasanya yang di tinjauan pustaka. Itu kalau untuk tinjauan pustaka itu salah satu tipsnya ya merubah kutipan langsung itu menjadi kutipan tidak langsung. Jadi yang Ah, merubah kutipan itu karena kalau kutipan-kutipan itu banyak digunakan di berbagai jurnal atau literatur itu kita bisa menjadi kutipan tidak langsung. oke. Nah, mumpung ini berhubungan dengan jurnal nih ya Bu Sari, eh, untuk teman-teman juga, saya juga dulu merasakan ya kesulitan untuk mencari jurnal yang katakanlah bisa disetujui oleh dosen begitu. Jurnal yang memang bisa diakui untuk apa digunakan sebagai rujukan. Nah, untuk mencari-cari jurnal ilmiah itu mudahnya tuh di mana sih Bu Sari gitu ya? Karena kan biasanya teman-teman langsung search di Google, tapi ternyata sudah ada jurnal begitu ya, jurnal internasional atau jurnal nasional, tapi tidak bisa kita untuk unduh gitu ya, karena ada perlindungan haknya itu yang tidak bisa disebarluaskan untuk diunduh. Nah, kayak gitu-gitu, kalau untuk bisa mencari biar lebih mudah dan lebih banyak itu di mana Bu Sari? Kalau yang banyak ya, yang banyak itu di Google Scholar itu banyak sebenarnya. Cuma biar lebih mudah atau menyingkat waktu untuk pencarian jurnal, itu jangan mencantumkan atau menulis judul skripsi secara lengkap di pencarian jurnal. Itu biasanya nanti apa itu memperluas juga jurnal yang muncul. Jadi lebih baik itu yang ditulis itu poinnya saja. Jadi misalkan tadi misalkan judulnya pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja. Tulis saja motivasi, kompensasi, dan kinerja. Itu akan muncul poin-poin atau jurnal-jurnal yang sesuai dengan poin tersebut. Kalau kita menulis secara lengkap misalkan ya, nanti pengaruh semua jurnal yang ada kata pengaruhnya muncul semua. Oh gitu. Gitu. Dan nah itu kalau jurnalnya itu katakanlah kemarin juga ada yang kesulitan gitu ya Bu Sari. Untuk mencari jurnal itu nggak ada yang sama-sama sekali dengan judulnya atau dengan variabel yang dia teliti. Nah, kalau kayak gitu bagaimana Nah, Bu? kalau memang nggak ada sama sekali, itu memang agak sulit ya. Itu bisa jadi penelitiannya itu masuk kebaruan karena belum ada yang meneliti mengenai itu, atau maksudnya belum ada penelitian mengenai itu yang dipublikasikan. Kalau seperti itu mau tidak mau peneliti ya berpijak pada teori, karena untuk Hmm, mencari hubungan secara empiris itu kesulitan, mau nggak mau berpijak pada teori gitu. Kalau teori kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada kan ya, karena semuanya kan berpijak pada teori. Jadi kalau memang nggak ada, bisa jadi memang penelitiannya dia itu merupakan penelitian kebaruan, atau bisa jadi juga penelitian mengenai itu belum dipublikasikan, belum banyak dipublikasikan sehingga apa itu tidak menemukan jurnal yang sejenis itu. oh ya, nih untuk contohnya kemarin itu ada teman atau klien kita yang Bu Sari, dia itu meneliti tentang pembuatan apa ekstrak buah-buahan. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah itu belum ada contohnya, dia kan waktu itu buah apa dicampur apa gitu, saya lupa, buah jambu dicampur apa gitu ya. Pisang atau Oh, apa gitu. Pisang pepaya kalau nggak oh salah ya. iya, iya gitu. Nah, itu kan belum ada, sedangkan kandungan dalam setiap buah itu berbeda. Nah, kalau kita akhirnya memakai jurnal yang sudah ada, contohnya jeruk dengan apel, atau itu apakah bisa atau enggak sih Bu Sari kalau kayak gitu? Kalau Dasar penelitian untuk teorinya. Jadi kalau untuk penelitian eksperimen itu kan penelitian eksperimen semacam itu ya, kita nggak bisa mengambil jurnal yang dengan bahan yang berbeda. Jadi misalkan
kesulitan menemukan yang sama persis jadi campuran antara jambu dan pepaya, kita ambil aja yang apa itu sari buah jambu. Kalau sari buah jambu kan banyak penelitian itu. Jadi kalau memang kalau campuran antara jambu dan pepaya itu mungkin belum belum banyak belum dilakukan, bahkan belum dilakukan. Nah, itu bisa mengambil dari penelitian, misalkan penelitian mengenai sari buah jambu, entah itu dengan apa ditambah apa, tapi dasar penelitian mengenai sari buah jambu itu bisa digunakan karena kalau ada penelitian sari buah jambu, karena yang menjadi pokok kan itu sari jambu itu potensial atau sering digunakan menjadi sari buah gitu. Nah, Ya. ini penelitiannya dia ini mungkin ditambahkan dengan bahan lain yang belum pernah diteliti. Jadi kita ngambilnya yang salah satu yang sari buah jambu itu aja. Terus yang Oke. tambahannya bisa ngambil dari teori. Oke, jadi itu salah satu alternatif ya ketika kita mungkin dari teman-teman juga mengalami kesulitan begitu. Kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh silakan nanti akan langsung direspon oleh Bu Sari. Boleh. Oke, nih Bu Sari, saya ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih umum gitu ya, masalah-masalah umum yang dialami oleh teman-teman begitu, yang pernah juga sharing bersama-sama dengan kita waktu itu ya. Terkait ini Bu Sari, eh, hipotesis gitu ya. Kan Hmm. banyak nih teman-teman kadang yang memang untuk sebelumnya memang nggak terlalu ngeh dengan hipotesis, hipotesa dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka harus mengerjakan tugas akhir itu kan harus ada, kalau sudah ada penelitiannya harus hipotesis awalnya apa kayak gitu. Nah, untuk teman-teman nih yang belum begitu mengetahui apa sih Bu Sari hipotesis itu dan harus ada apa saja sih di dalam hipotesis itu gitu Bu Sari. Jadi hipotesis itu sebenarnya dugaan. Jadi dugaan dalam penelitian, terutama untuk penelitian kuantitatif. Jadi untuk kuantitatif ada dugaannya. Jadi misalkan teman-teman meneliti misalkan apa ya, pengaruh tadi sebenarnya pengaruh motivasi terhadap kinerja, yang kita cari simpel aja dulu. Jadi pengaruh motivasi terhadap kinerja, maka dari teori atau dari jurnal penelitian terdahulu yang sudah ditemukan, jadi hipotesis itu bisa kita rumuskan setelah peneliti mengemukakan teori atau menjelaskan teori yang digunakan, setelah peneliti mengemukakan hasil dari penelitian terdahulu yang apa itu sejenis dengan penelitian yang dilakukan, maka setelah itu baru peneliti bisa merumuskan hipotesis atau dugaan. Jadi diduga kan objek penelitiannya kan berbeda pasti ya. Jadi diduga meskipun secara teori motivasi itu akan mempengaruhi kinerja, dan secara dari hasil penelitian terdahulu itu pasti ada penelitian yang mengatakan kalau motivasi itu akan mempengaruhi kinerja, tapi sering juga ditemukan kalau ternyata motivasi itu tidak berpengaruh terhadap kinerja. Jadi dari teori dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan itu, maka kita bisa menduga pada objek penelitian kita bahwa motivasi itu akan mempengaruhi kinerja. Itu baru dugaan. Jadi dugaan yang bisa kita kemukakan berdasarkan judul dan teori serta hasil penelitian terdahulu, dugaan yang dirumuskan sesuai dengan objek penelitian kita. Jadi, hipotesis itu nggak boleh dirumuskan sebelum teori dan sebelum penjelasan mengenai penelitian terdahulu terkait dengan penelitian kita. Jadi meskipun Jadi dugaan itu harus ada dasarnya. Intinya seperti ya, itu. jadi intinya tuh praduga dulu ya, maksudnya kita menduga dulu tapi tetap harus dilandasi dengan teori. Jadi buat teman-teman, meskipun itu hanya dugaan, kita nggak boleh membuatnya dengan seenaknya ya Bu Sari ya. Kita harus cari tahu dulu teorinya apa. Bahkan dari tema atau judul itu
kita harus cari tahu dulu teori. Kita perkuat teori dulu ya Bu Sari ya. Kita perbanyak teori, kita perkuat teori, baru kita bisa ngelangkah untuk selanjutnya dalam pengerjaan proposal. Begitu. Ini dari tadi masih berkutat di sekitar proposal ya Bu Sari ya. Karena memang banyak dari teman-teman ini eh, mungkin untuk proposal itu pengerjaannya nanti mungkin cepat gitu ya Bu Zari. Pengerjaannya paling cepat, nanti pasti yang susah atau lama itu di bab 4 atau di analisa data. Padahal bagaimana Bu Zari sih yang sebenarnya? Padahal sebenarnya nanti untuk penelitian kuanti ya, terutama itu yang lama dan ribet itu di bab 1, 2, 3, karena itu sebagai dasar. Jadi dasarnya harus kuat, harus jelas. Baru kalau itu sudah fix, sudah jelas, sudah pasti, baru kita bisa lanjut ke bab 4. Jadi nggak akan bisa lanjut ke bab 4 kalau bab 1, 2, 3-nya belum pasti atau belum fix dulu. Nah, sebenarnya yang ribet malah yang bab 1, 2, 3. Kalau bab 1, 2, 3 sudah fix, nanti bab 4-nya itu cepat malahan. Gitu ya Bu Zari. Jadi ini mungkin karena saya juga dulu ya waktu kuliah itu menganggap bahwa pengerjaan skripsi itu paling susah itu ya di bab 4-nya begitu ya, di analisa data 1, 2, 3. Alah cuma kayak buat proposal gitu aja, mungkin gitu tempinan teman-teman. Tapi ternyata ketika kita bimbingan itu untuk latar belakang saja itu harus beberapa kali memang gitu. Nah ini dari halo Kak Vika, Masya Allah keren, kangen banget sih. Iya nih, kita juga kangen. Boleh dong mampir-mampir, mampir-mampir ke FNI, main-main ke sini. Gitu ya. Sehat selalu buat kalian. Amin amin insya Allah kita sehat selalu. Buat Mbak Vika juga semoga sehat selalu. Baik nih untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan langsung komen aja ya. Nanti akan dibacakan dan kita diskusikan bersama-sama. Oke. Ini ada pertanyaan Nah, kayaknya. ya bisa Bu Sari dibacakan dan dijawab. Kan rumusan masalah yang baik. Iya. Sebenarnya Rumusan masalah. rumusan masalah itu ya dibilang mudah ya mudah, susah ya susah. Cuma sebenarnya mudahnya itu karena rumusan masalah itu lebih singkat. Jadi karena rumusan masalah itu ringkasan atau poin utama dari latar belakang yang sudah dikemukakan di apa itu sebelum rumusan masalah. Jadi yang ribut sebenarnya di latar belakang itu yang bolak-balik revisi itu. Tapi kalau rumusan masalah kita menentukan rumusan masalah yang baik itu untuk penelitian kuanti. Jadi tergantung penelitiannya itu penelitian kuanti atau kuali. Kalau untuk kuanti rumusan masalahnya itu biasanya lebih jelas atau lebih ringkas. Karena jadi untuk penelitian kuanti itu lebih baik karena rumusan masalah itu kan bentuknya pertanyaan ya, ya Mbak Mia ya, Iya. bentuknya pertanyaan. Jadi untuk penelitian kuanti itu dibuat pertanyaan yang ringkas. Jadi lebih baik menggunakan kata apakah, jangan bagaimana. Karena kalau bagaimana itu nanti lebih luas untuk jawabannya. Karena penelitian yang akan kita lakukan nanti itu harus bisa menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan di bab. Jadi lebih baik untuk penelitian kuanti itu misalkan ingin mencari hubungan atau mencari pengaruh atau ingin mencari deskripsi dari suatu variabel itu lebih baik kita menggunakan kata apakah daripada kata bagaimana. Oke. Kalau bagaimana itu nanti jawabannya lebih luas. Itu salah satu trik juga ya teman-teman, bisa dicatat juga gitu. Lanjut Bu Sari, apalagi triknya nih? Terus uh, untuk rumusan juga karena rumusan itu harus sinkron nanti. Jadi itu menjadi awalnya. Jadi setelah judul itu akan turun menjadi rumusan masalah. Judul itu sebenarnya kita sudah bisa menentukan rumusan masalahnya itu seperti apa sih, apa yang ingin kita ketahui. Jadi apa yang ingin kita ketahui dari penelitian kita. Bahkan tadi uh, ini saya kasih yang simpel aja ya. Jadi pengaruh seperti tadi itu motivasi dan kompensasi terhadap kinerja.
kita bisa menentukan menjadi 3 atau 4 atau bahkan 5 rumusan masalah itu bisa. Jadi tergantung peneliti itu ingin mengetahui seperti apa. Itu kan ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat ya. Jadi kita bisa memisahkan satu-satu. Apakah motivasi rumusan masalah yang pertama itu apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Terus yang kedua, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja. Terus yang ketiga, misalkan kita ingin mengetahui atau ingin meneliti mengenai pengaruh motivasi dan kompensasi itu bagaimana sih terhadap kinerja. Jadi apakah motivasi dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja. Terus yang keempat bisa juga misalkan peneliti ingin mengetahui di antara motivasi dan kompensasi itu mana yang pengaruhnya paling besar, itu bisa kita jadikan rumusan masalah. Jadi di antara motivasi dan kompensasi, apakah yang berpengaruh paling besar terhadap kinerja. Oke, gitu ya teman. Jadi ada beberapa triknya. Tapi yang terpenting ya memang dimatangkan dulu judulnya gitu ya Bu Sari. Karena dari judul itu nanti bisa turun, ibaratnya bisa kita turunkan ke kita mau cari apa sih ya gitu ya. Kita mau merumuskan masalahnya itu apa sih gitu. Apa yang ingin kita cari sebenarnya gitu. Oke, ini dari Kak Vika. Semoga FNI dilancarkan rezekinya. Amin. Sudah bantu aku banget di skripsi. Oh, terima kasih. Semoga bisa lancar untuk semuanya ya Kak Vika. Dan sekarang untuk bekerjanya juga bisa dilancarkan. Amin. Amin. Oke, Bu Sari, kita sedikit maju ya Bu Sari ya untuk pembahasannya gitu ya, sambil menunggu teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung komen, nanti bisa langsung didiskusikan oleh Bu Sari gitu ya Bu Sari. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab dan diskusikan. Kita maju sedikit nih Bu Sari terkait sampling. Nah ya, menentukan sampel gitu ya. Apa sih Bu Sari, itu kan banyak macamnya ya, untuk menentukan sampel itu apa aja sih, mungkin yang umum ya, yang umum Bu Sari gitu, itu apa saja gitu. Jadi kalau sampel itu juga tergantung dengan populasi kita. Jadi kita lihat dulu populasinya itu seperti apa. Terus kita menentukan sampel itu memang sampai saat ini belum ada pendapat yang pasti. Jadi sampel yang itu harus berapa itu sebenarnya belum ada. Jadi ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai sampel, atau yang pertama itu mengenai penentuan jumlah sampel. Yang jelas intinya sampel yang kita ambil itu harus representatif, artinya harus bisa mewakili atau menggambarkan populasi dari biar penelitian kita. Jadi kalau populasinya besar, secara otomatis juga sampelnya juga harus besar. Mungkin kita ambil populasinya besar, kita ambil sampelnya kecil kan nggak mungkin. Kecil. Cuma untuk penentuan sampel kita bisa mengacu atau mengambil dari salah satu pendapat ahli. Jadi kita bisa ngambil pendapatnya bisa dari Ari Kunto, bisa dari pendapatnya Sofi. Jadi tergantung. Kalau populasi jumlahnya diketahui, jadi misalkan penelitian pada mahasiswa atau penelitian pada karyawan perusahaan yang jumlahnya diketahui, maka kita bisa menentukan jumlah sampelnya itu memakai rumus logging, karena itu sudah pasti gitu ya. Atau misalkan bisa juga memakai prosentase, karena dengan memakai pendapatnya Ari Kunto itu bisa, tergantung penelitian. Intinya kita penentuan sampel itu harus mengacu pada salah satu pendapat ahli yang sekiranya cocok. Dari rumus Lovin pun kita itu ada ketentuan kita memakai tingkat signifikan berapa. Kalau memakai bisa memakai tingkat signifikan 5% atau 10%. Intinya semakin kecil tingkat signifikan yang kita gunakan, maka akan semakin besar sampel yang digunakan dalam penelitian. Terus untuk pengambilan sampel, untuk teknis setelah kita menentukan jumlah sampelnya berapa, terus kita harus bisa menentukan bagaimana sih cara mengambil sampel dari populasi yang ada. Itu kita juga tahu karakteristik populasinya seperti apa.
Kalau karakteristik populasinya itu cenderung homogen, maka kita bisa menggunakan teknik probability sampling. Salah satunya pakai simple sampling. Jadi mengambil sampel kita acak sederhana karena populasinya cenderung homogen. Tapi kalau populasinya cenderung heterogen atau bervariasi atau variasinya banyak seperti misalkan pada masyarakat ya yang cenderung macam-macam itu makanya kita bisa menggunakan teknik pengambilan sampel pakai non probability. Jadi ada misalkan ada untuk pengambilan sampelnya kita menentukan beberapa kriteria khusus. Jadi biar sampel yang diperoleh itu sesuai dengan topik penelitian kita. Oke. Jadi disesuaikan dengan jumlah populasinya dulu dan disesuaikan dengan objeknya ya Bu Sari untuk menentukan sampel itu karena ada juga teman-teman yang memang bingung gitu. Saya ini populasinya segini, terus ini gimana cara saya menentukan sampelnya, sampel apa yang paling tepat kayak gitu. Nah, itu kan juga jadi salah satu kebingungan dari teman-teman banyak yang bingung gitu Bu Sari ya gitu. Baik. Nah, untuk ini mungkin pertanyaan yang banyak sekali dialami teman-teman ketika awal 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 untuk pengajuan judul nih terutama untuk cara menghadapi dospik nih Bu Sari ya. Anggaplah kita sudah punya atau saya punya 3 judul nih gitu ya. Hasil dari saya ke perpustakaan gitu lihat-lihat dari kakak tingkat, skripsi kakak tingkat gitu. Nah, saya sudah punya 3 judul yang saya sangat pede nih untuk ajukan ke Dosping. Ketika saya ajukan, begitu, pertanyaan Dosping saya adalah, tolong dijelaskan perbedaan penelitian kamu ini dengan penelitian sebelumnya itu apa? Nah, itu itu pasti akan banyak sekali pertanyaan seperti itu dari Dosping dan itu pertanyaan awal gitu kan Bu Sari. Nah, cara menjawab Dosping seperti itu tuh gimana sih Bu Sari? Jadi makanya ya sebelum menghadap ke dosen pembimbing, saran saya itu siswa harus mempersiapkan diri dulu. Jadi jangan hanya megang judul aja, tapi pegang juga jurnal-jurnal yang bisa mendukung penelitian itu. Setidaknya pegang 2 atau 3 jurnal. Jadi nggak plong-plongan, karena biasanya dosen itu akan menyetujui judul itu atau menyetujui apa yang diajukan oleh mahasiswa itu kalau mahasiswanya memang paham. Kalau mahasiswanya nggak paham, biasanya akan dimentahkan lagi. Jadi kalau ditanya mengenai perbedaan penelitian bedanya penelitianmu dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan itu apa? Yang jelas itu biasanya itu objek, ya kan ya, objek. Jadi objek penelitiannya berbeda. Terus yang kedua itu juga variabel, variabel penelitian. Jadi misalkan sama-sama meneliti tentang kinerja, tapi dari penelitian yang dilakukan ini itu dari sisi apanya? Dari sisi apanya? Karena banyak sekali yang mempengaruhi kinerja, tapi penelitian saya itu meneliti mengenai ini. Misalkan penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu, tapi penelitian saya ini menggabungkan dengan ini. Di penelitian terdahulu mungkin ia meneliti ini, tapi digabungkan dengan variabel lain yang berbeda. Gitu. Jadi penggabungan variabel itu juga bisa menjadi satu hal yang berbeda selain objek. Terus juga misalkan dari kondisi perusahaan. Jadi kondisi perusahaan atau kondisi objek penelitian yang berbeda. Itu juga bisa menjadi pembeda. Kalau penelitian eksperimen itu biasanya pada perlakuan. Jadi perlakuan yang berbeda dengan penelitian terdahulu atau kombinasi bahan atau apa yang berbeda. Jadi pokoknya intinya sebelum menghadap dosen itu setidaknya sudah memegang jurnal dua atau 3 jurnal pendukung. Setidaknya untuk menunjukkan kalau saya membawa judul ini, saya sudah membaca dari beberapa jurnal yang sudah saya temukan itu hasilnya seperti ini. Terus pasti akan ditanya, kenapa kok kamu meneliti ini? Biasanya itu ya. Jadi urgensi dari penelitiannya itu apa? Susun aja menurut teman-teman apa sih menariknya ini itu apa? Menurut pikiran teman-teman itu apa?
Nah, mungkin kalau kayak gitu tuh banyak ya Bu Sari, itu adalah judul dari kita sendiri nih ya, kalau dengan jawaban, ya karena objeknya berbeda, terus ini saya gabungan dengan variabel berbeda. Nah, tapi kalau ada lagi nih Bu Sari ya, yang beberapa kali waktu acara FNI yang lain, contohnya webinar nih, itu curhat bahwa tapi itu judulnya dari dosen saya, Bu, gitu. Judulnya itu dari dosen saya. Sedangkan saya ditanya oleh dosen pembimbing dua saya, kenapa saya pakai judul itu, padahal judul itu dari dosen pembimbing satu saya. Nah, itu kan juga kadang di kitanya itu jadi dilema gitu ya, mau menginformasikan yang jujur bahwa itu adalah judul dari dosen pertama itu juga kayak gimana gitu ya. Tapi kalau mau cari alasan juga kita belum terlalu paham gitu dengan judul yang ada gitu. Itu kan juga salah satu problemnya teman-teman mahasiswa ini, saya yakinin juga banyak hal seperti itu karena iya iya kan memang karena judul dari dosen itu biasanya yang ya sudah saya kasih judul ini ya kamu buat ini ya. Entah itu kita ngerti atau tidak kan dosen juga tidak mau tahu gitu. Jadi ya memang skripsi ini tugas akhir itu memang berat ya. Jadi selain dibutuhkan keterampilan untuk menyusun, keterampilan untuk membaca, menginterpretasikan, semua keterampilan yang diperoleh di kuliah itu harus tertuang di skripsi itu, tapi juga harus pandai-pandai untuk ngelobi dosen. Jadi gimana sih cara ngomong gitu loh, cara ngomong. Misalkan memang itu masukan apa itu disuruh dosen pembimbing yang pertama, ngomong aja kedua. Kemarin itu saya mendapat masukan dari dosen pembimbing pertama itu seperti ini. Untuk misalkan belum ngerti benar ya, tapi makanya saran saya sebelum menghadap dosen itu harus sudah ada pegangan. Jangan plong-plongan kosong-kosongan. Like kosong-kosongan plong-plongan ya. Misalkan diomeli harus siap karena tidaknya nggak jawab gitu loh. Tapi wong kadang aja kita sudah kadang aja masih ada bumbu dimarahi gitu ya karena atau karena ya memang karena tugas dan beban dosen juga berat gitu, tapi setidaknya kalau kita sudah ada pegangan itu kita bisa mengemukakan pendapat kita dari apa yang ditanyakan dosen. Oke, jadi intinya tuh memang harus tahu trik dan tipsnya. Mungkin lebih tepatnya itu ya mengetahui karakter dari dosen pembimbing gitu. Itu kan kita pasti dibagi dosen pembimbing itu hamin berapa bulan gitu sebenarnya. Kalau saya dulu sih hamin 1 bulan gitu. Jadi setidaknya saya sudah tahu nih karakter dosen saya ini seperti apa gitu. Nah itu juga harus dipelajari ya Bu Sari untuk mengenal karakter gitu. Kita sharing Ya dengan dari kakak-kakak tingkat juga. itu juga bagus itu. Ini tukar pendapat gitu ya. Bagaimana sih ciri khasnya dosen ini seperti apa sih? Jadi kita sudah ada pegangan atau masukan. Oke, Ini ada Mbak yang Pia, tanya? bagaimana Ya. sistem bimbingan skripsi di FNI? Seperti apa? Oke, oke. Bagi Kalau bimbingan di FNI, jasa bimbingan di FNI ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama adalah bimbingan pendampingan dan juga bimbingan pengerjaan. Kalau bimbingan pendampingan di kami untuk S1, S2, atau S3 itu sama gitu ya untuk pertemuannya. Normanya adalah 4 kali pertemuan kita jadwalkan dalam 1 bulan gitu ya. Untuk fokusnya itu kita gali di awal dulu. Contohnya ada teman yang sekarang sedang bimbingan di FNI adalah fokusnya adalah untuk proposal. Jadi dalam 4 kali pertemuan itu nanti kita jadwalkan benar-benar dengan private dan fokus untuk goalsnya apa. Untuk yang pertemuan pertama contohnya clear terkait judul begitu. Nah, baik untuk pertemuan kedua nanti masuk ke bab 1, pertemuan ketiga masuk ke bab 2, dan pertemuan terakhir bisa masuk ke bab 4 dan juga langsung membahas secara keseluruhan terkait proposalnya begitu. Karena memang untuk bimbingan ini untuk waktunya bisa 1 jam untuk setiap pertemuannya dan bisa online atau offline gitu. Kita bisa by Zoom, Gmeet, atau yang memang di Malang. Nanti jika ada kesempatan juga bisa langsung mengunjungi kantor gitu untuk bimbingan. Dan biasanya memang kebanyakan untuk teman-teman yang skripsi akan bertemu dengan Bu Sari untuk jasa bimbingan 4 kali.
Nah, untuk bimbingan pengerjaan itu nanti kita lihat dulu kebutuhannya, pengerjaannya terkait bab berapa, apakah keseluruhan atau hanya bab tertentu. Itu nanti kita sesuaikan juga dan juga kita sesuaikan dengan jurusan dan kebutuhannya gitu. Kalau mau tanya-tanya lebih lengkapnya bisa langsung hubungi kontak FNI by WA, ada di Instagram kami, jadi ada di link bio, nanti langsung klik saja di link tree-nya, nanti akan masuk ke kontak WA. Nanti kita akan bertemu dan berbincang-bincang gitu. Oke, Bu Sari. Seru ya ternyata Bu Sari untuk pembahasan terkait ini. Kita bahasnya ini untuk hari ini bahas yang terkait awal-awal aja dulu gitu ya, terkait gimana sih cara penyusunan untuk terutama ini hari ini terkait proposal gitu ya, yang awal-awal dulu gitu, nggak yang terlalu masuk-masuk dulu begitu Bu Sari. Oke, mungkin Bu Sari bisa memberikan kilas balik nih terkait obrolan kita siang menjelang sore ini Bu Sari. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya ini teman-teman ya. Biasanya bubuk siang ini Ya, enaknya jam itu ya. tidur siang. Terus, jadi pokoknya memang untuk skripsi itu tugas akhir ya, karena memang tugas akhir. Jadi memang bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Nah, kalau ada kesulitan kan bisa bisa minta bantuan ke FNI ya Mbak Pia ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Cuma untuk pembuatan skripsi ini teman-teman itu harus setidaknya itu menemukan tema atau topik yang sesuai dengan minat teman-teman. Jadi teman-teman ingin meneliti tentang apa sih, kan itu dulu. Jadi tema atau topik. Terus untuk menentukan judul penelitian, saran saya itu memang harus banyak membaca, rajin membaca. Jadi kalau teman-teman itu kemarin malas-malas membaca, ya untuk sementara waktu ini harus dipaksa untuk rajin membaca, harus. Karena kita tidak akan bisa mengembangkan atau membuat latar belakang. Jadi awal itu kan latar belakang ya. Untuk membuat latar belakang itu memang sulit. Saya sendiri juga kadang kesulitan karena harus butuh wawasan. Yang pertama itu sebelum wawasan harus ada inspirasi. Apa sih yang ingin saya tulis? Awalnya itu apa sih? Tapi kalau dengan rajin membaca itu biasanya akan menimbulkan inspirasi awal. Jadi kalau sudah menemukan inspirasi itu nanti akan mengalir secara sendirinya. Dan untuk menambah itu, untuk menambah wawasan atau mengembangkan itu dengan membaca juga. Jadi memang kuncinya itu rajin-rajin membaca. Jadi kalau membaca buku textbook terasa membosankan, itu ya membaca jurnal. Karena jurnal itu kan ringkasan ya, dan juga lebih menarik kalau menurut saya jurnal itu. Karena ringkasan dari hasil penelitian. Dari situ nanti selain kita mendapatkan inspirasi, selain kita bisa menambah wawasan, kita juga akan memperoleh banyak masukan dari situ. Kita bisa misalkan menambah atau mengembangkan variabel atau bahkan menemukan variabel baru untuk ditambahkan agar penelitian kita lebih menarik. Terus kita bisa menemukan poin-poin bagaimana sih, oh seperti ini ternyata latar belakang itu seperti ini, oh rumusan itu seperti ini gitu. Jadi setelah kita menentukan tema, kita membuat judul dengan rajin membaca, terus kita juga harus tahu yang ketiga teori yang digunakan, setidaknya teori dasar. Jadi teori dasar sesuai dengan variabel penelitian itu kita harus tahu teorinya siapa, itu secara teori. Terus yang kedua juga dukungan empirik. Jadi dari membaca itu nanti kita menemukan, oh jurnal ini bisa dipakai sebagai dasar penelitian saya. Terus, oh saya kok menemukan jurnal baru yang lebih bagus, oh ini aja yang saya pakai sebagai dasar penelitian saya. Jadi itu bisa digunakan sebagai dasar untuk maju ke dosen. Jadi jangan sampai, saran saya ya, jangan sampai menemui dosen itu juga bukan hal yang mudah. Kadang dosen juga susah ditemui. Jadi untuk menemui dosen lebih baik teman-teman sudah punya pegangan.
ya apa sih yang ingin dituangkan dalam skripsinya. Tapi selain pendapat atau opini pribadi dari teman-teman juga harus diperkuat dengan dukungan empiris setidaknya. Kalau teorinya belum misalkan belum begitu menguasai, tapi setidaknya dukungan empiris dari jurnal atau penelitian terdahulu itu sudah terpegang oleh teman-teman. Jadi setidaknya itu akan memperkuat. Jadi kalau misalkan dosen dosen itu biasanya akan menyetujui atau akan meloloskan judul atau tema yang teman-teman pilih kalau teman-teman itu paham. Tapi kalau ditanya nggak paham, nggak begitu paham, terus kelihatan bingung, pasti akan dimentahkan. Nah itu juga akan apa ya, me, me, apa, waktu yang terbuang Menghambat. itu yang membuang-buang waktu karena menemui dosen itu bukan hal yang mudah juga gitu loh. Jadi saran saya kalau menemui dosen ojo plong-plongan gitu loh. Jadi ada hal yang dipegang gitu saya. Ada Walaupun kita senjatanya dulu. pegang apa dasar atau jurnal aja kadang masih mendapat sedikit omelan tapi nggak apa-apa anggap aja itu apa ya cambukan pemicu semangat pendorong agar kita bisa belajar atau menggali secara lebih baik lagi. Tuh. Iya, jadi mungkin intinya ya, Bu Sari ya, dari pertemuan kita siang ke sore ini, semuanya itu berawal dari dirinya sendiri gitu ya, dari diri kita sendiri. Untuk kita ingin cepat selesai, otomatis niat yang harus kita kumpulkan itu harus lebih besar gitu dari kemalasan kita. Karena memang musuh paling besar untuk pengerjaan waktu kita mengerjakan skripsi itu adalah malas ya Bu Sari ya. Uh, Karena saya yakin mungkin apalagi di zaman sekarang itu lebih apa ya lebih banyak atau lebih kita bisa banyak explore gitu dari banyak hal nggak hanya dari buku di perpustakaan saja gitu ya Bu Sari. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan kita untuk live Instagram dari FNI Statistik dan juga Bu Sari yang sudah ya. berbagi, yang sudah sharing, yang sudah diskusi dengan kita semua. Untuk pertemuan live pertama ini, semoga ada live-live selanjutnya memang sesuai dengan kita bisa membantu teman-teman sesuai dengan kebutuhannya teman-teman begitu ya. Dan untuk teman-teman yang memang memiliki problem atau masalah dalam pengerjaan tugas akhirnya, bisa langsung menghubungi kami, bisa langsung klik di bio Instagram kami, ada link tree itu bisa langsung diklik, nanti teman-teman bisa langsung menghubungi by WA untuk bisa ngobrol bersama customer service FNI terkait kendala atau kebutuhannya begitu ya. Nanti bisa kami bantu. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Sari untuk waktunya dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.